efisien. Nah, nanti apabila digambarkan secara grafik, maka akan terbentuk marginal cost yang akan sama dengan total willingness to pay. Di setiap kerelaan pembayaran barang publik ini akan membentuk yang namanya benefit tax ratio atau pengenaan pajak yang akan sesuai dengan manfaat dari barang publik yang disediakan oleh pemerintah. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya yaitu unanimous consent on public goods level. Nah, atau bisa disebut pengambilan keputusan keuangan publik melalui persetujuan bulat warganya. Pemerintah dapat menentukan penyediaan level barang publik yang optimum melalui persetujuan bulat warganya atau unanimous consent melalui skema Lindahl Pricing yang digagas oleh Eric Lindahl pada tahun 1919. Lindahl Pricing sendiri adalah sebuah pendekatan yang mana individu secara jujur mengungkapkan ketersediaan mereka untuk membayar atau membiayai barang publik yang disebut will-top atau willingness to pay. Pemerintah menggunakan sejumlah will-top untuk dibebankan kepada mereka untuk membiayai atau mendanai barang publik. Next. Nah, cara pemerintah mendapatkan data will-top itu yaitu dengan menanyai warga. Nah, dengan umpama seperti ini, pemerintah mengumumkan tax price atau biaya pajak, lalu warga dimintai memberikan marginal will-top atau jumlah yang individu bersedia membayar untuk masa mendatang, atau jumlah yang mau dibayar individu untuk setiap tambahan 1 unit barang. Misalnya, barang publik berupa kembang api atau petasan untuk HUT kemerdekaan USA yang memiliki konsen marginal cost sebesar $1 akan disediakan oleh 2 orang, yaitu Gabriel dan Bagas. Nah, maka yang didata willingness to pay-nya adalah Gabriel dan Bagas. Jadi dalam kondisi ideal, maka individu mendapatkan kesepakatan jumlah barang publik yang harus disediakan atau yang disebut tadi unanimous consent on public goods level. Selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk prosedurnya seperti apa sih? Ini kan Lindahl Pricing itu kebijakan berdasarkan berdasarkan willingness to pay-nya. Nah, biar tahu willingness to pay-nya itu seperti apa, ini prosedurnya seperti ini. Mungkin ada yang pertama, nah pemerintah mengumumkan harga pajak untuk setiap barang publik. Nah, tadi kan dicontohkan barang publiknya tuh petasan, kembang api untuk hari ulang tahun. Nah, mungkin biaya pajaknya dari pemerintah sekian. Nah, setelah mengumumkan harga pajaknya segitu, kemudian tiap orang itu menyatakan, oh, saya mampunya sekian. Tiap orang ini menyatakan seberapa banyak barang publik yang ia tanggung atas penetapan pajak dari pemerintah itu. Nah, terus kemudian yang langkah ketiga ini, pemerintah mengulangi langkah untuk menyusun schedule marginal willingness to pay di tiap individu itu. Nah, di tahap tahap ketiga ini melakukan pengulangan langkah dari langkah 1 sama langkah 2 supaya bisa disimpulkan bahwa willingness to pay tiap individu itu disimpulkan sekian gitu. Nanti ada contohnya di next slide. Next slide dulu. Untuk langkah keempat bisa di next. Nah, untuk langkah keempat, nah setelah ada si schedule-nya, willingness to pay tiap orang, pemerintah menjumlahkan willingness to pay dari masyarakat pada tiap kuantitas barang publik. Nah,
Sudah itu disatukan antara A dan B. Ini kan tadi contohnya Gabriel dan Bagas. Nah, antara dua orang itu disatukan willingness to pay-nya. Sehingga membentuk kurva baru, kurva total dari permintaan public goods. Nah, kemudian setelah itu pemerintah menghubungkan kurva permintaan yang tadi sudah dibuat dengan kurva biaya marginal. Tadi contohnya marginal cost-nya itu fix, yaitu $1. Nah, setelah menghubungkan antara kurva permintaan total dengan kurva biaya marginal, langkah selanjutnya yaitu pemerintah mendanai public goods itu dengan cara meminta pajak ke masyarakat sesuai willingness to pay-nya masing-masing. Bisa di next. Nah, ini contohnya. Mungkin yang tadi di A itu ada mungkin punyanya Bagas, willingness to pay-nya Bagas itu untuk harga 0,75 25 kembang api dan seterusnya. Nah, untuk B itu juga yang punya Gabriel, kurvanya membentuk seperti itu. Nah, A dan B ini tadi langkah 1 sama langkah 2. Dengan cara pemerintah menetapkan tarif pajaknya terlebih dahulu, kemudian tiap individu itu merespon, saya willingness to pay-nya sekian. Nah, memperolehlah, misalkan untuk Bagas A, yang untuk Gabriel kurva B. Nah, setelah mendapatkan dua kurva ini disatukan menjadi kurva yang C. Itu willingness to pay-nya disatukan. Menjadikan untuk $3 itu 25, itu disatukan ditambah gitu. Nah, setelah disatukan menjadi kurva C, itu dihubungkan dengan marginal cost dari public goods itu. Tadi contohnya public goods-nya kembang api untuk $1 fix. Jadi marginal cost-nya fix untuk $1. Nah, itu kan ada garis di $1 itu, garis marginal cost. Nah, perpotongan antara marginal cost dengan kurva permintaan itu kan di titik 75, kuantitasnya 75. Nah, kuantitas 75 itu adalah kuantitas yang optimal yang akan disediakan oleh pemerintah. Mungkin seperti itu. Mungkin next, selanjutnya bisa dilanjut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang problem with Lindahl pricing. Nah, ada 3 problem di sini, yaitu pertama preference realization problem, preference knowledge problem, preference aggregation problem. Nah, ketiganya ini itu merupakan problem atas teori Lindahl pricing. Nah, kita akan bahas tentang yang pertama preference realization problem. Nah, preference realization problem ini terkait dengan individu yang cenderung ingin membayar lebih murah. Nah, sebenarnya asal mulanya preference realization problem ini dikarenakan banyak pihak-pihak atau individual itu yang memanfaatkan insentif tunai atau mereka menggunakan insentif tunai yang artinya itu adalah mereka memanfaatkan kebohongan mereka untuk mendapatkan insentif. Nah, insentifnya itu berupa apa? Insentifnya itu berupa dia membayar lebih murah. Nah, kan kalau kita tahu tadi penjelasan Lindahl pricing itu adalah kesepakatan bulat, yang artinya adalah dicirikan dengan adanya pendataan atau preference yang dikumpulkan per individu oleh pemerintah dengan cara menanyakan terkait untuk barang pabrik, willingness to pay-nya itu berapa untuk masing-masing individu. Nah, ketika individu memanfaatkan insentif tunai, maka itu Lindahl pricing ini tidak akurat lagi. Jadi itulah yang disebutkan preference realization problem, di mana individu itu cenderung ingin membayar lebih murah. Nah, yang kedua itu preference knowledge problem, yaitu keterbatasan pengetahuan tentang harga pasar suatu produk.
Nah, taruhlah untuk yang problem pertama itu mereka udah jujur nih. Nah, tapi mereka tidak hanya dituntut harus jujur, yaitu mereka juga harus mengetahui tentang harga-harga pasar barang-barang publik yang ingin diselenggarakan atau disediakan oleh pemerintah. Nah, itu kan untuk barang-barang publik ini mostly atau kebanyakan itu tidak ada di pasar-pasar biasanya lah, atau pasar-pasar yang sering kita temui. Misalnya kayak kita beli kereta, kan nggak mungkin gitu di pasaran kita per individu itu beli kereta gitu. Jadi kita tidak tahu nih harga keretanya berapa. Makanya itulah yang menjadi problem, di mana setiap individu itu dalam hal untuk memberitahu preferensi atau pilihan mereka itu mereka kurang mengetahui harga-harga pasarnya. Jadi itulah yang menyebabkan Linda pricing ini tidak cukup akurat untuk penerapannya sendiri. Tolong agak dipercepat Mas ya. Oh iya Pak, yang ketiga itu preference aggregation problem. Nah itu taruhlah kita udah jujur dan udah mengetahui nih. Yang terakhir itu ada letaknya di pemerintah, di mana pemerintah itu harus mengubah pilihan individu menjadi pilihan sosial. Nah kan misalnya kalau misalnya kita taruhlah Indonesia 270 juta, kan nggak mungkin 270 jutanya itu pemerintah mengakomodir dengan menanyakan semuanya gitu, willingness to pay-nya. Makanya situlah terletak problem pemerintah tidak cukup baik untuk menerapkan hal ini. Gitu. Itulah yang menjadi 3 problem kesepakatan bulat atau Lindahl pricing. Saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, udah selesai kelompok 1 ya? Coba. Udah selesai belum? Sudah? Oke, kita applause buat kelompok 1 ya. Applause-nya pakai ini, lambang ini nih. Gitu. Oke, ini karena waktunya terbatas, jadi tanya jawab kita skip dulu. Tapi sebelumnya saya mau menambahkan tadi ya, tadi untuk Lindahl pricing. Jadi ini mekanisme untuk ini ya, untuk penyediaan barang publik dengan cara menanyakan ke warganya tentang willingness to pay-nya berapa gitu. Ini konsep Lindahl pricing. Kemudian marginal willingness to pay tahu juga ya. Jadi itu adalah sejumlah uang yang rela dibayarkan oleh masing-masing individu untuk penambahan public goods berikutnya gitu. Kemudian tadi ini juga untuk yang digambar. Tadi boleh di-share lagi Mas gambarnya. Nah, itu sebenarnya gambarnya itu lebih baik kalau yang seperti di buku aja gitu. Jadi modelnya vertikal, karena di situ untuk public goods itu nanti penjumlahan marginal willingness to pay-nya itu vertikal ya. Kalau yang horizontal itu untuk private good gitu. Jadi nanti akan terjadi kelihatan perbedaannya di situ. Kemudian untuk Nah, nanti di Lindahl pricing ini ada konsep juga benefit taxation ya. Jadi karena biayanya untuk pengadaan barang publik ini diambil dari warganya atau penduduknya, maka di sini yang disebut benefit taxation adalah pajak yang diambil dari individu untuk pembiayaan barang publik tergantung pada seberapa besar mereka menilai manfaat dari barang tersebut. Nah, biasanya manfaatnya berapa itu ya tercermin dari willingness to pay dia gitu. Kalau bagi dia itu merasa manfaatnya banyak, biasanya dia rela membayar lebih banyak gitu. Kemudian
tadi permasalahannya ada 3 ya. Jadi preference revelation ya, bukan relevation Mas ya, kebalik. Jadi preference revelation, jadi reveal gitu. Reveal kan mengungkapkan. Jadi permasalahannya karena individu itu bisa berbohong, itu aja lah kunci sederhananya. Jadi kadang-kadang kalau individu itu bohong ya pengungkapannya juga nggak benar gitu. Kemudian preference knowledge tadi sudah tepat ya. Jadi nggak semua individu itu tahu tentang apa yang akan dinilainya dia. Tadi misalnya barang publik, misalkan berupa apa? Berupa kereta api atau mungkin berupa sekolah atau rumah sakit, kan nggak tahu berapa sih nilainya. Kadang-kadang karena ketidaktahuan ini, jadi hasilnya juga kurang tepat. Kemudian preference aggregation, ya kalau menggabungkan mengagregasi seluruh preferensi penduduk, apalagi jumlahnya jutaan, nah ini permasalahan lain gitu. Jadi ada masalah yang baru itu juga gitu. Ya, permasalahan tambahan untuk menjumlahkan semuanya. Jadi ini ya di subbab pertama poin-poinnya di situ. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan. Oke Pak, siap Pak. Sebentar Pak ya. Ya, dipercepat ya kalau bisa ya. 10 menit. Gimana, udah siap belum kelompok 2? Kalau belum, kita masuk kelompok 3. Oke. Sudah kelihatan Pak? Ya, sudah. Silakan. Oke Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai mekanisme for aggregating individual preference. Nah, jadi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Next. Nah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama itu Azza Khairunisa absen 1, yang kedua Arya Febrian Pamungkas absen 4, selanjutnya Muhammad Rian Aditama absen 17, Mutmainatul Ula absen 18, Sheila Ferdiani absen 23, kemudian Suci Amalia Sukma absen 24, dan yang terakhir Yumna Rifdah Nazita absen 27. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini adalah bahasan materi kami. Yang pertama introductions, majority voting when it works, kemudian majority voting when it doesn't work, selanjutnya Arrow's possibility theorem, kemudian restrictive preference to solve the impossibility problem, kemudian median voter theory, and terakhir the potential inefficiency of the median voter outcome. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rian. Kepada yang dipersilakan. Oke, untuk introduksinya, mekanisme for aggregating individual preferences, itu mekanisme agregasi preferensi individu ialah sebuah mekanisme umum yang digunakan untuk mengumpulkan pilihan individu menjadi sebuah keputusan sosial. Pada mekanisme ini, pilihan kebijakan individu akan menjadikan sebuah pilihan, dan pilihan yang menjadi mayoritas adalah yang terpilih. Agregasi atau keputusan secara menyeluruh ini merupakan salah satu metode pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat demokratis. Kendati demikian, prosedur tersebut bisa menimbulkan masalah terkait kesejahteraan sosial, karena penyimpulan dari preferensi individu yang terpilih akan menjadi preferensi sosial, sehingga mengabaikan kepentingan kaum minoritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya itu majority voting when it works.
skema penetapan Lindal pricing memiliki standar yang tinggi sehingga pemerintah sulit memiliki standar yang tinggi tersebut. Maka mekanisme umumnya adalah memasukkan opsi preferensi individu-individu ke kotak suara lalu memilih opsi suara terbanyak sebagai keputusan sosial. Inilah yang dinamakan dengan majority voting atau dengan memilih suara yang terbanyak sebagai keputusan sosial. Next. Agar konsisten harus memenuhi 3 tujuan. Yang pertama, dominasi atau dominance. Jika satu pilihan lebih disukai oleh pemilih, mekanisme agregasi sedemikian rupa mewujudkan ini sebagai pilihan masyarakat. Contohnya, jika masyarakat lebih menyukai membuat tugu atau patung daripada membuat taman, maka agregasi harus membuat keputusan untuk membuat patung. Yang kedua yaitu transivitas. Pilihan harus memenuhi sifat matematis dari transivitas. Misalnya, tugu yang mewah lebih disukai daripada tugu sedang. Tugu sedang lebih disukai daripada tugu yang mungil atau kecil. Next. Yang ketiga yaitu independen dari alternatif yang tidak relevan. Pilihan membangun tugu tidak lantas berubah karena munculnya pilihan ketiga, misalnya membangun kantor polisi. Maksudnya di sini yaitu karena dengan membangun polisi tidak membuat taman lebih disukai daripada membuat tugu. Next. Nah, ilustrasinya di sini ada sebuah kota sedang memutuskan alternatif untuk pendanaan sekolah. Pembangunan sekolah dibiayai oleh pajak properti. Jadi tingkat pendanaannya tinggi juga pajaknya tinggi. Kota ini memilih di antara 3 kemungkinan pendanaan yaitu high, medium, dan low. Ada 3 jenis pemilih di kota ini dengan jumlah yang sama. Yang pertama yaitu orang tua. Orang tua lebih memilih untuk meningkatkan kualitas sekolah sehingga pilihan pertama mereka yaitu high, kedua medium, lalu yang ketiga yaitu low. Pemilih yang kedua yaitu sesepuh yang tidak memiliki anak. Nah, sesepuh ini mereka sudah tidak terlalu mementingkan untuk kualitas sekolah dan mereka juga tidak ingin membayar pajak yang tinggi sehingga untuk pilihan pertama yaitu low, yang kedua yaitu medium dan yang ketiga itu high. Yang ketiga yaitu pasangan muda tanpa anak. Nah, mereka ini juga tidak ingin membayar pajak yang tinggi, namun mereka juga ingin kualitas sekolah itu menjadi lebih baik. Jadi pilihan pertama mereka yaitu M, kedua L, dan yang ketiga adalah H. Next. Lalu langkah-langkahnya kita dengan membandingkan, yang pertama membandingkan H dengan L. Nah, di sini orang tua lebih memilih tingkat pendanaan H karena mereka lebih suka daripada L. Sedangkan sesepuh dan pasangan muda lebih memilih tingkat pendanaan L. Jadi, L mendapat 2 suara dan H 1. Jadi, L memenangkan suara berpasangan yang pertama. Yang kedua, kita membandingkan H dengan M. M di sini mendapat 2 suara dari sesepuh dan pasangan muda, sedangkan H mendapat 1 suara yaitu dari orang tua, sehingga M memenangkan suara berpasangan kedua. Yang ketiga, kita membandingkan L dengan M. M mendapat 2 suara, yaitu dari orang tua dan pasangan muda, sedangkan L mendapat 1 suara, yaitu dari sesepuh. Sehingga M memenangkan suara berpasangan ketiga. Next. Nah, di sini juga kita bisa lihat kesimpulannya yaitu M dapat mengalahkan H dan L, sehingga M menjadi pilihan pertama untuk pendanaan sekolah. Next. Baik, selanjutnya yaitu terkait majority voting when it doesn't work. Selanjutnya, ilustrasi yang dipakai masih sama seperti tadi, bedanya di sini yaitu orang tua dan sesepuh digantikan oleh individu yang memiliki anak tetapi sedang mempertimbangkan untuk memilih sekolah swasta daripada memilih sekolah umum untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik. Pada pilihan 1 yaitu low. Pilihan pertama kelompok ini didasarkan pada pengeluaran sekolah umum yang rendah dan pajak properti yang rendah. Jika pajak properti rendah, mereka mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah swasta. Lalu, untuk yang kedua yaitu, jika mereka tidak bisa mendapatkan pengeluaran sekolah yang rendah, pilihan kedua mereka adalah
pengeluaran sekolah menengah dan pajak properti yang tinggi. Tanpa pajak yang rendah, mereka tidak akan mampu menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta. Karena itu, mereka akan memilih sekolah umum. Dalam hal ini, mereka menginginkan sekolah negeri dengan kualitas terbaik dan bersedia membayar pajak untuk mendukung mereka. Maka pilihan kedua yaitu high. Untuk yang ketiga, hasil terburuknya adalah pengeluaran menengah. Mereka akan menghadapi pajak properti yang agak tinggi, tetapi karena sekolahnya tidak berkualitas tinggi, mereka akan tetap menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah swasta. Next. Selanjutnya yaitu langkah pemilihan berpasangan. Jika tingkat pendanaan H versus tingkat pendanaan L, maka L akan mendapatkan 2 suara, sedangkan H hanya 1 suara. L menang terhadap H. Untuk kedua yaitu jika tingkat pendanaan H versus tingkat pendanaan M, H mendapat 2 suara, sedangkan M hanya mendapatkan 1 suara. H menang terhadap M. Lalu untuk ketiga yaitu jika tingkat pendanaan L versus tingkat pendanaan M mendapat 2 suara, sedangkan L hanya 1 suara. M menang terhadap L. Maka jika pemilih L lebih besar daripada H dan H lebih besar daripada M, harusnya L lebih besar dari M. Tetapi faktanya ternyata M lebih besar dari L. Hasil ini tidak menghasilkan outcome yang konsisten atau terbalik dengan prinsip transivitas. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Baiklah, selanjutnya Arrow's Impossibility Theorem. Nah, tadi kan ada 3 mekanisme agregasi preferensi individu harus memenuhi 3 tujuan. Ada dominasi, transivitas, independen. Nah, meski ketiga itu penting, tapi pada kenyataannya majority voting dapat menghasilkan agregasi yang konsisten atas preferensi individual hanya jika preferensi itu dibatasi ke format tertentu. Nah, kegagalan untuk secara konsisten menggabungkan preferensi individu bukan hanya masalah dengan suara terbanyak atau majority voting, tetapi juga pada fenomena anak panah atau teorema Arrow yang menyatakan bahwa tidak ada aturan keputusan sosial atau pemungutan suara yang mengubah preferensi individu menjadi sebuah keputusan agregat secara konsisten, tanpa 1. membatasi jenis preferensi yang diasumsikan untuk pemilih, atau 2. memaksakan sebuah kediktatoran. Nah, membatasi jenis preferensi yang diasumsikan untuk pemilih dan memaksakan sebuah kediktatoran ini dapat menjadi jalan pintas untuk mengatasi masalah ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya. Next, Yan. Nah, terkait dengan restricting preference to solve the impossibility problem. Lanjut, nah pembatasan preferensi ini untuk mengatasi permasalahan umum. Itu biasanya dipakai itu adalah single peak preference. Nah, peak yang dimaksud ini adalah titik maksimum atau titik yang lebih disukai. Nah, di sini ada single peak dan multi peak. Single peak ini preferensi dengan hanya 1 maksimum lokal atau puncak. Jadi utilitasnya ini bakal turun saat pilihannya menjauh dari puncak tadi. Nah, lalu ada multi peak. Multi peak ini menampilkan lebih dari 1 peak sehingga utilitas pertama-tama ini dapat naik, terus turun, kemudian bisa naik lagi ke puncak yang lain. Next. Nah, di sini ada grafik terkait dengan peak tadi. Yang pada grafik A, ini terkait dengan single peak preference. Di mana ini di vertikalnya itu adalah tingkat utility-nya, dan di horizontal itu tingkat school spending-nya. Itu ada low, medium, dan high. Nah, di sini juga ada 3 kelompok masyarakat, ada parents, elder, dan young couples. Nah, pertama ini terkait dengan kelompok parents. Kelompok parents ini titik tertingginya itu ada di titik A. Nah, ini itu namanya peak-nya di titik A. Nah, jadi parents ini titik utilitasnya itu ada di school spending yang high atau tingginya. Nah, jadi setiap school spending-nya menurun, utilities dari parents ini juga akan menurun hingga ke titik B, ke low. Nah, lalu terkait dengan elders. Nah, elders ini
peak-nya itu atau titik tertingginya ada di titik C. Itu saat school spending-nya low. Nah, jadi elders ini utilitasnya akan menurun seiring dengan peningkatannya school spending hingga ke titik D ini. Nah, lalu ada young couples. Young couples ini itu titik tertingginya ada di titik F, yaitu saat school spending-nya ini medium. Jadi saat school spending-nya low atau ke high, dia itu utilitasnya akan turun dari young couples. Nah, single peak preference ini biasanya digunakan karena pemungutan suara mayoritasnya akan menghasilkan hasil yang konsisten. Namun akan gagal kalau ada pergantian barang publiknya menjadi swasta atau ada swasta yang menggantikan barang publik gitu. Nah, ini dapat dilihat di grafik B, di mana yang grafik elders tadi, kelompok elders ini diganti dengan private school parents atau orang-orang yang menyekolahkan anaknya di swasta. Nah, di sini kita dapat lihat kalau titik maksimum private school parents ini ada di titik G, di mana itu school spending-nya itu berada di low. Nah, lalu utilitasnya akan menurun seiring dengan peningkatannya school spending. Nah, namun saat pengeluarannya dari medium ke high, itu titik utilitasnya kembali naik hingga ke pertengahan utilitas atau yang U-second ini. Nah, jadi di sini bakal ada dua titik peak, yaitu di titik G dan di titik I. Nah, di sini bakal ada kegagalan asumsi dari preferensi single peak tadi. Nah, selain school spending, contoh lainnya itu terkait dengan pembuatan taman. Jadi orang-orang masyarakat itu akan lebih prefer kalau taman yang dibuat menggunakan uang pajak itu lebih bagus, atau kalau mau buatlah taman yang bagus atau nggak buat sama sekali. Jadi nggak bakal ada yang milih ke medium gitu. Jadi titiknya sama di titik I atau di titik I gitu. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah median voter theory. Median voter theory menyatakan bahwa majority voting akan menghasilkan hasil yang disukai oleh pemilih median. Di sini pemilih median merupakan pemilih yang seleranya berada di tengah-tengah himpunan pemilih. Lalu pemerintah hanya perlu menemukan satu pemilih yang preferensinya terhadap kebijakan publik berada tepat di tengah-tengah distribusi preferensi dan menerapkan hasil barang yang disukai oleh pemilih tersebut. Baik, selanjutnya itu tentang the potential inefficiency of the median voter outcome. Next. Nah, ternyata penggunaan median voter ini berpotensi menghasilkan hasil yang tidak efisien, sehingga dapat dikatakan potensi inefisien ini akan tetap ada. Nah, potensi inefisien ini adalah hasil yang tidak menunjukkan intensitas preferensi karena belum mencerminkan preferensi semua orang. Yang dimaksud intensitas preferensi ini adalah apa yang terjadi dalam suatu proses yang mengarah pada kesepakatan atau peringkat konsensus, yang artinya keputusan dan pengambilan keputusan melibatkan intensitas perasaan tentang suatu pilihan dan preferensi pilihan itu sendiri. Nah, preferensi pilihan ini adalah pilihan yang dapat didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Next. Untuk memperjelas pembahasan tadi atau penjelasan mengenai inefisiensi potensi tadi, contohnya adalah adanya pembangunan sebuah monumen dalam hal untuk mengakui keberhasilan yang luar biasa. Nah, misalnya, bayangkan ada 1001 pemilih di sebuah kota yang sedang mempertimbangkan untuk membangun monumen dengan biaya $40.040 yang dimana dibiayai oleh $40 per orangnya. Nah, asumsi semua 1001 pemilih memiliki preferensi puncak tunggal, sehingga pemilih median akan menentukan hasilnya. Dan ternyata, di antara 1001 pemilih ini, 500 orang menilai monumen itu masing-masing $100, dan 501 orang dari 1001-nya menghargai dengan $0. Artinya, 500 orang ini mendukung adanya
monumen itu untuk dibangun, sementara 501-nya menolak untuk pembangunan monumen ini. Nah, sebenarnya manfaat marginal dari sosialnya ini adalah 50.000 yang didapatkan dari 500 dikali 100 ditambah 501 dikali $0. Nah, sebenarnya tentu jika dibandingkan dengan biayanya yaitu $40.040, ini adalah menghasilkan manfaat yang lebih jauh lebih besar dibandingkan biayanya, sehingga seharusnya monumen ini dapat dibangun. Tetapi pada nyatanya monumen tidak dapat dibangun karena suara dari 501 orang itu lebih besar dibandingkan 500 orang. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan mengenai subbab kedua ini. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dari penjelasan kami, mohon dimaafkan. Dan mungkin Bapak bisa meluruskan kesalahan yang ada, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita close dulu untuk kelompok 2 ya. Gitu, terima kasih. Nah, saya pulangin ini aja karena waktu nggak bisa ada pertanyaan ya. Saya tambahkan aja. Tadi slide-nya ditampilkan dulu aja, jangan diturunkan dulu. Nah, tadi dari yang pertama ini ya. Dari pertama aja. Dari pertama. Oke, jadi untuk ini udah lanjut dulu. Lanjut. Ya, jadi untuk Lindahl pricing udah ini ya, udah paham semua ya. Tadi udah disinggung sebelumnya. Kemudian lanjut majority. Oke, lanjut lagi. Yang sebelumnya tadi. Yang sebelumnya? Sebelum. Lanjut setelah ini. Ya, oke ini. Jadi untuk konsisten ada 3 ini ya, 3 untuk majority voting, jadi harus ada dominasi, jadi ada satu pilihan yang memang disukai oleh mayoritas gitu, kemudian ada transivitas atau transivity, itu maksudnya gini, kalau tadi Tugu ada 3, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Yang kalau yang besar lebih disukai daripada yang sedang, sementara yang sedang lebih disukai yang kecil, harusnya yang besar lebih disukai dari yang kecil gitu, bukan sebaliknya. Jadi ada urutan seperti itu. Kemudian yang terakhirnya ada satu lagi, next. Nah, tadi independen dari alternatif tambahan ini pilihan yang tidak relevan. Jadi tadi misalkan mayoritas lebih suka bangun patung daripada taman. Nah, nanti kalau ada tambahan misalkan buat kantor polisi, urutannya tidak bisa jadi kebalik gitu. Jadi harusnya urutannya tetap konsisten bahwa patung lebih disukai dari taman. Jadi misalkan kantor polisi itu ada di tengah ya. Jadi pilihan pertama itu prioritasnya adalah patung, kantor polisi, lalu taman. Bukan nanti kebalik. Ternyata kalau ada tambahan kantor polisi, ternyata taman jadi nomor 1, polisi nomor 2, patung nomor 3. Nah, itu nggak boleh begitu kalau untuk majority voting supaya berhasil. Oke, lanjut. Nah, ini ilustrasinya nih mungkin agak bingung, nanti kalau masih bingung ditanya di grup ya. Jadi di sini ada 3 asumsinya. Ini udah tahu ya, jadi suatu kota ingin bangun sekolah, dibiayai dengan pajak properti. Ada 3 masyarakat. Yang pertama adalah orang tua yang punya anak, kemudian elderly atau mungkin lansia ya sesepuh, atau yang terakhir adalah pasangan muda tanpa anak. Nah, masing-masing kan prioritasnya beda-beda ya. Kalau yang orang tua punya anak pasti ingin pendidikan untuk anaknya yang bagus. Jadi dia akan rela membayar pajak yang tinggi, jadi high. Kemudian pilihan keduanya M, medium, kemudian low. Kalau elderly, karena dia anaknya sudah besar-besar, udah nggak butuh pendidikan, dia nggak mau. Lebih baik low aja.
Jadi biayanya sedikit, kemudian yang kedua itu sedang, yang ketiga tinggi. Kemudian pasangan muda tanpa anak, walaupun dia belum punya anak saat ini, tapi di kemudian hari dia ingin anaknya bisa sekolah di sekolah yang bagus. Jadi dia di tengah-tengah nih, pilihan pertamanya M, kemudian kalau disuruh milih yang berikutnya, ya karena kondisi saat ini belum punya anak, ya dia milih L. Nah, kemudian yang terakhir H. Kemudian next. Nah, dari masing-masing H, M, dan L ini diadu gitu ya. Jadi yang pertama H lawan L. Ternyata L dapat 2 suara, H dapat 1. Jadi L menang. Kemudian yang kedua H lawan M. Ternyata H dapat 1, M dapat 2. Jadi M menang. Yang terakhir L lawan M. Ternyata M menang dan H dapat 1 suara. L dapat 1 suara. Sehingga M menang. Nah, di sini M menang 2 kali, maka nantinya pilihan akan jatuh pada pembiayaan sekolah yang menengah gitu ya. Jadi harus ada yang dominan di sini, ada yang menang 2 kali. Kemudian berikutnya. Oke, jadi ketika masyarakatnya diubah, elderly-nya diganti dengan orang tua, tapi yang lebih suka menyekolahkan anaknya di swasta, maka pilihannya akan berubah. Nah, ketika orang tua dengan yang menginginkan fasilitas di swasta, ini next lagi, Mas. Nah, ini next, oke. Oke, next. Nah, ketika ini yang orang tua lebih suka di swasta, maka dia nggak mau mengeluarkan uang untuk membiayai sekolah. Jadi L pilihan pertamanya gitu. Nah, pilihan kedua, andaikan dia terpaksa dan nantinya kalau dipungut pajak yang tinggi, dia tidak bisa lagi, tadi sudah disampaikan ya, tidak bisa lagi menyekolahkan anaknya swasta, ya udah sekalian yang bagus kalau mau bikin. Jadi dia rela H. Nah, pilihan terakhir yang M. Nah, ini kalau diadu satu persatu, ternyata hasilnya ini. Yang pertama itu L lawan H itu ternyata menang L, kemudian H lawan M itu ternyata menang H, dan terakhir adalah L lawan M, ternyata menang menang M gitu. Nah, ini jadi nggak ada yang menang gitu. Jadi masing-masing saling menang satu kali sehingga hasilnya tidak konsisten nantinya untuk majority voting. Oke, next. Ya, berikutnya. Nah, nanti untuk Arrow theorems ini jadi untuk mengatasi yang tadi tuh yang nggak konsisten, misalkan ya sebenarnya bisa pakai teorema Arrow ini gitu. Jadi membatasi jenis preferensinya, jadi jangan terlalu banyak, jangan pakai H, M, dan L gitu. Atau yang kedua langsung dipaksa. Tadi kan nggak konsisten tuh, mau M, mau L, atau H. Ya udah kalau diktator maksa aja. Pokoknya saya mau M, atau mau H, mau L gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, oke, yang single pick. Tadi udah langsung digambar aja, yang gambar. Yang gambarnya. Nah, ini yang di kiri kan single pick semua ya, makanya hasilnya konsisten untuk ini ya, majority voting. Jadi yang parents itu pick-nya 1 di A, kemudian elders itu pick-nya di C, dan young couples pick-nya di F gitu ya, 1 semuanya. Nah, kalau yang di kanan itu karena ada yang pick-nya ada 2, yaitu private school parents, itu punya 2 pick, yaitu di G dan I. Sehingga hasilnya tadi nggak konsisten ya, karena dia punya 2 pick. Oke, next. Oke, nah ini median voter nanti perlu ini penting juga, bahwa untuk menghasilkan hasil yang disukai secara mayoritas itu ternyata bisa dengan mudah kita pilih aja pemilih mediannya. Nah, ini biasanya pemilih median ini mewakili hasil dari majority voting gitu ya. Tapi tadi sudah disampaikan juga permasalahannya, jadi ketika ternyata median voter itu tidak sesuai dengan majority votingnya, maka hasilnya tidak konsisten tadi di contoh yang berikutnya. Next.
Oke, lanjut. Nah, ini tadi intensity preference-nya. Jadi ya, ini kan tadi disampaikan bahwa dari 1.001 itu 500-nya itu rela bayar $100, yang 501-nya tidak rela gitu ya, atau hanya rela membayar $0. Nah, kalau dijumlah kan sebenarnya manfaat marginalnya 50.000, sementara biayanya 40.040. Harusnya dibangun kan? Tapi karena di sini median voternya itu kan di tengah-tengah itu kan ada di kelompok yang 501 kan, yang hanya menghargainya 0 gitu. Jadi dia tidak mau karena median voternya itu mencerminkan yang tidak mau itu, makanya di sini tidak jadi dibangun. Gitu ya kira-kira ya. Jadi di sini karena intensitasnya itu tidak ini ya, tidak sesuai gitu ya, tidak tepat untuk majority voting, median voters gitu. Oke, gitu. Lanjut lagi langsung ke ini, ke kelompok berikutnya. Ini nggak apa-apa ya, ada overtime sedikit ya. Nggak ada kelas lagi kan? Ada kuis, Pak. Hah? Kuis di mana? Kuis AKL. Jam berapa itu kuisnya? 1:30. 1:30 ya? Oke lah, kalau gini. Kalau gitu yang 2 kelompok, depending nih, terpaksa nih. Cuma gini, masing-masing materinya nanti tolong disampaikan aja di grup ya. Tolong disampaikan di grup supaya yang lain bisa membaca. Nanti ya ini karena ada kuis jam 1:30 ya. Nanti supaya persiapan ya udah kita nggak bisa overtime jadinya. Oke, nanti di share ya di grup. Jadi sementara yang 2 kelompok nggak apa-apa, ini dulu di pending dulu ini presentasinya. Nah, sebelum kita selesai, ada pertanyaan nggak dari seluruhnya? Dari seluruh yang udah dibahas tadi? Oke, tadi gini, tadi ada pertanyaan dari kelompok 3 ya, untuk materi terkait ini. Apa tadi saya jadi lupa ya? Yang contoh ya, tapi contoh di Amerika sih sebenarnya yang apa tadi namanya Redistricting, Pak. redistricting ya. Oke. Jadi mungkin biar di-share sama-sama biar yang lain juga nanti terinfokan juga. Tapi ini memang dicontoh ya, contoh di Amerika tidak belum tentu ada di kita, tapi bisa ada juga sih mungkin. Jadi seperti ini. Tadi di halaman berapa ya? Terus saya buka dulu. 262. Seingat tadi, Mas? 262, Pak. 262. Oke. Jadi di sini ada empirical evidence. Jadi ada ya peneliti yang mencoba mengetes gitu ya secara empiris. Nah, ini si Stratman ya namanya. Dia mempelajari efek dari redistricting terhadap pola voting yang mengakibatkan atau ini ya mempengaruhi legislatif gitu ya, legislator. Nah, ternyata mungkin di ini ya di bahasa Indonesia kan redistricting itu pemekaran suatu wilayah atau penggabungan suatu wilayah. Jadi intinya ada 2 distrik, 2 wilayah, misalkan wilayah Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Gitu, mau digabung atau tadinya yang Tangerang Kota itu dipecah atau tadi Kabupaten Tangerang dipecah jadi Tangsel dan Kabupaten Tangerang misalkan dipecah. Jadi dengan adanya perubahan distrik ini, bagaimana sih polanya mempengaruhi terhadap legislatornya gitu. Nah, ternyata di situ ditemukan bahwa kalau semula misalkan distrik itu adalah konservatif gitu ya. Di sini konservatif itu maksudnya ini mayoritas pemilihnya adalah pemilih Partai Republik gitu. Nah, ternyata ketika di redistricting, entah digabung atau dimekarkan, menjadi mayoritasnya orang-orang Demokrat gitu, yang liberal. Nah, diteliti apakah kalau yang tadinya itu misalkan si A nih, si A adalah legislator di distrik taruhlah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ini
ya Tangerang Selatan lah. Tangerang Selatan ini tadinya dikuasai oleh Republik gitu ya. Dia digabung ke Kabupaten Tangerang nih, menjadi Tangerang lah nantinya. Ternyata ketika digabung, mayoritas pemenang di situ, pemilih di situ adalah Demokrat yang liberal. Nah, tadinya si A itu dia kebijakannya selalu konservatif, mengikuti ininya ya, konstituennya yang ada di itu wilayah itu. Tapi ternyata berdasarkan penelitian, ketika digabung menjadi mayoritas Demokrat, maka si legislator si A ini cenderung kebijakannya menjadi liberal gitu. Jadi dia mengikuti apa yang konstituennya gitu ya. Jadi dia mengikuti pola median voters itu gitu. Jadi dia berusaha menyesuaikan apa yang menjadi mayoritas preferensi orang-orang yang ada di wilayah itu gitu ya. Jadi ketika nantinya suatu wilayah itu Republik yang menang, maka nanti legislatornya cenderung konservatif. Tapi nanti ketika Demokrat yang menang, legislatornya cenderung ikut liberal, ikut ke pandangan ideologi dari Partai Demokrat. Itulah kira-kira. Udah paham belum, Mas, tadi? Udah, Pak. Ya, mungkin di kita juga bisa mirip begitu ya. Jadi misalkan suatu wilayah yang menang partai tertentu nih, yang misalkan bisa dikatakan ideologinya kerakyatan lah gitu ya. Nah, yang ternyata ketika dia ada pemekaran wilayah, sehingga yang menang sekarang di wilayah itu berubah nih, bukan lagi yang kerakyatan, misalkan yang lebih liberal gitu kan. Nah, ternyata legislator ini akan ngikutin gitu, yang tadinya dia kebijakannya yang lebih kerakyatan, nah ketika yang di wilayah itu ternyata yang menang yang liberal tadi, yang lebih ke seperti yang Partai Demokrat itu, maka legislatornya nanti akan ngikut, supaya nantinya ke depannya dia dipilih lagi. Itulah harapannya. Karena sesuai dengan selera di masyarakat di lingkungan itu. Gitu ya. Nah, itu nanti sebenarnya ada bagian yang ini, simulasi, ada 2 politisi, ada satunya Barak, satunya siapa lupa, Mit atau siapa, yang nantinya akan berebut ini suara gitu. Nanti ujung-ujungnya dia akan ketemu pada suatu pilihan yang di tengah-tengah gitu. Oke, nanti di-share aja ya slide-slide-nya yang ini ya untuk kelompok lain. Karena ini waktunya terbatas dan mau kuis, nanti silakan aja supaya kuisnya bisa lebih siap. Jangan sampai mengganggu kuisnya. Oke, sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada yang masih mau ditanyakan, ini kan kalau info yang saya terima, ujiannya masih hari Jumat kan ya? UTS-nya ya? Keuangan publik. Betul, Pak. Oke, nanti silakan aja ditanyakan di grup ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Nanti sampai ketemu di pertemuan setelah UTS ya, otomatis. Kemudian semangat belajarnya, semoga nanti nilainya bisa baik semua dan lancar ketika ujian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, saya akhiri meetingnya.